kabarnya hari ini? Saya percaya Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku sekalian, semua berada dalam lindungan Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali datang memuji dan menyembah Tuhan di dalam ibadah online kita. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, hari yang baru yang Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan, hanya dengan ucapan syukur yang kami bawa dari hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, untuk segala hal yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Bapa Roh Kudus yang baik, kami membuka hati kami lebar-lebar untuk-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Roh-Mu Bapa mengurapi kami semua ya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu bekerja Tuhan, melawat kami semuanya ya Tuhan, sehingga kami akan mengalami pemulihan. Lawatan Tuhan membawa pemulihan dalam hidup kami, membawa kesembuhan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih.
Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini apapun keadaan yang sedang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, berdaulat atas segala yang terjadi saat ini. Dan firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kami mau tepuk syukur Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Allah kami yang perkasa, Allah kami yang sanggup untuk menghadapi segala perkara dalam hidup kami. Bersama Engkau tidak ada yang mustahil, sebab Engkau Allah yang sanggup. Tapi
segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, akan Terima kasih Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, sebentar kita akan mendengarkan pesan pengejaran dari GBI Gatot Subroto. Shalom saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya, khususnya para pelayan Tuhan yang setia, berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan, saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangan yang sebaliknya yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina, maksudnya matinya menderita, sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup.
Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah, agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan, sudah rajin beribadah, berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh PDP Grace Lim. Mari kita siapkan hati kita, saudara-saudariku. Buka hati lebar-lebar untuk kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami untuk selama-lamanya. Hanya kepadamu kami berlindung. Dan Engkau adalah pertahanan kami, kekuatan kami dalam menghadapi segala apapun yang kami hadapi saat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya barang siapa yang berseru kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Dan terjadilah bagi kami semuanya Tuhan. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru.
Shalom saudara-saudara. Sudah selama 3 bulan kita diharuskan untuk diam di rumah saja. Banyak dari kita merasa bosan dan terkekang dengan keadaan yang baru ini. Saya sendiri merasa kaget dan terhentak waktu hal ini disosialisasikan. Karena banyak hal-hal yang saya dengar yang tidak mengenakan. Dan saya merasa seolah-olah kenyamanan saya terbelenggu. Saya harus membatasi diri untuk tidak keluar rumah. Kebebasan saya dibatasi. Ketika saya harus belanja pun saya harus hati-hati. Saya harus dengan cermat mencatat segala sesuatu. Karena saya tidak punya kebebasan lagi untuk keluar semaunya. Saya harus memikirkan orang-orang di sekeliling saya, orang-orang yang saya sayangi, orang-orang yang saya kasihi, untuk memproteksi mereka supaya tidak terkena COVID-19. Hal ini benar-benar sangat membuat saya tertekan. Sehingga banyak hal yang tidak bisa saya lakukan dan banyak hal yang bisa membuat saya menjadi frustasi. Seperti cerita seorang anak SD yang tidak membuat PR, lalu dihukum, dikurung, nggak boleh keluar sampai dia bikin PR. Atau bagi anak-anak yang nilai tidak bagus, untuk sementara waktu dia tidak boleh main keluar. Itu adalah hukuman. Dan kita tinggal di rumah, seperti menjalankan satu hukuman. Seperti di penjara di rumah. Apakah kita bisa terima segala hal itu? Tidak ada kesalahan yang kita buat, tetapi kita tetap terkurung karena COVID-19 ini. Dengan pandemi ini kita harus tinggal di rumah. Semua kegiatan dibekukan. Tidak ada pertemuan-pertemuan di sekolah. Ibadah-ibadah, rumah ibadah pun tutup semua. Kita semua harus belajar online. Tidak ada ruang untuk gaptek. Terkurung membuat banyak pekerjaan tertunda, terbengkalai, bahkan hilang. Tidak ada pekerjaan membuat kita menjadi khawatir dan frustasi. Mengakibatkan pikiran negatif kita berkembang dan membuahkan rasa takut dan rasa putus asa. Banyak orang merasa takut. Takut terkena COVID-19. Takut akan kematian. Takut akan kehilangan orang yang kita sayangi. Takut kehilangan kesempatan, bahkan takut akan kehilangan semuanya. Putus asa karena kehilangan pekerjaan. Putus asa karena kehilangan orang-orang yang kita kenal. Dan kita sayangi. Mendengar kabar-kabar buruk, kabar-kabar tentang kekerasan, penjarahan, dan semua penganiayaan. Membuat kita merasa takut dan putus asa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bisakah kita keluar dari keadaan yang seperti ini? Bisakah kita menghindar? Semua itu membuat kekecewaan yang tidak dapat dihindari. Lalu apa yang harus kita lakukan? Selama 3 bulan saya di rumah, merenung dan berdoa. Saya belajar untuk menguasai diri. Supaya tidak hilang harapan. Supaya tidak putus asa. Tidak ada ketegangan dan kepanikan yang akan merugikan diri kita sendiri atau orang-orang di sekeliling kita. Kita percaya bahwa Tuhan punya maksud yang luar biasa dengan keadaan ini. Matius 11 ayat 30 berkata, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk dipasang Tuhan itu enak dan bebannya itu ringan. Kita harus dipasangkan kuk supaya tidak menjadi liar. Supaya bisa terkendali, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang berguna. Yang lebih penting daripada ini adalah belajar untuk percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Seperti dikatakan di Mazmur 127 ayat 2b, bahwa Dia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Apa yang Tuhan berikan? Kekuatan, kemampuan, ketangguhan, bahkan kepandaian. Semua itu kita perlukan untuk bisa bertahan. Dalam keadaan sesulit apapun, bersama Tuhan kita pasti punya jalan keluar. Dan kita pasti bisa menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Hanya karya Yesus yang telah selesai di kayu salib
yang dapat membawa kita kepada kepenuhan jiwa dan raga. Kedamaian sejati dan kemerdekaan, terutama dalam keadaan seperti ini. Bahkan dari penghakiman masa lalu kita yang pahit, yang menyedihkan. Pada hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara semua untuk percaya bahwa Tuhan Yesus dalam kasih-Nya ingin mengaruniakan kepada kita kemerdekaan. Kasih yang akan membebaskan kita dari kesedihan, dari keterbatasan kita, dari hal-hal yang membuat kita tertekan, teraniaya, terbelenggu. Yang Anda perlu ketahui adalah memang kemampuan kita terbatas. Kita tidak bisa berjuang untuk membawa keutuhan dan restorasi yang kita perlukan. Tapi di mana kita tidak sanggup lagi, kita percaya Yesus yang telah memenuhi hukum Taurat, Dia mewakili kita dan telah membayar harganya dengan mahal. Menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Hari ini, tugas kita adalah untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita dan menerimanya di dalam kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran itu. Bagaimana kita bisa menerima kesembuhan untuk patah hati kita? Kesembuhan untuk keadaan fisik kita? Kesembuhan untuk keutuhan pikiran kita? Di dalam kekuatannya, kemenangannya, percaya bahwa Tuhan Yesus dapat mengatasi setiap kekalahan dan kegelapan dalam hidup kita. Ini waktunya untuk melangkah, masuk dalam hidup yang bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Karena Tuhan Yesus karyanya begitu sempurna. Dia telah menyelesaikan segalanya di kayu salib. Dan melihat kekuatannya yang sanggup menerobos hal-hal yang kita perlukan. Firman-Nya dalam Yesaya 61 ayat 1 dan 3. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Kepada orang-orang yang terkurung. Kelepasan dari penjara untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian pujian ganti semangat yang pudar. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dan kita lakukan. Pertama yaitu, hendaklah kita merasa cukup atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Maka Ia akan memberikan keberhasilan yang kita inginkan. Selain mengucap syukur, kita perlu tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita tentu tahu dalam hidup ini ada banyak tantangan dan godaan. Besar maupun kecil. Namun Tuhan mau mengingatkan kita untuk tetap setia. Bahkan dalam hal-hal yang sekecil apapun. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Bisa dipercaya dalam segala hal. Seperti dikatakan di Mazmur 112 ayat 1 dan 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selamanya. Kita itu dapat mengucap syukur jika hal yang baik terjadi dalam hidup kita. Hal yang mendukung keberhasilan kita terjadi. Namun sulit sekali untuk mengucap syukur ketika kita dilanda kegagalan. Kita seringkali merasa khawatir dan gelisah. Oleh sebab itu hal kedua yang harus kita perhatikan adalah kita harus memasukkan segala keinginan kita di dalam doa. Sekali lagi, dengan ucapan syukur, kita masuk segala sesuatu dengan doa. Jangan sampai keberhasilan itu tidak kita peroleh hanya karena kita tidak berdoa. Atau mungkin kita berdoa dengan tidak benar. Seperti dikatakan Yakobus 4 ayat 2b sampai 3. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu.
Keberhasilan tetap datang dari Tuhan. Ketika kita merasa diri kita mampu dan melakukannya dengan kekuatan kita, ingat bahwa Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu untuk menjadikannya berhasil. Oleh karena itu dengan segala hal yang kita kerjakan, kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Yesus. Yang ketiga, segala pekerjaan kita serahkan dalam nama Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, Ia sendiri akan memberkati keberhasilan kita. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Memang benar keberhasilan datangnya dari Tuhan. Namun itu tidak berarti keberhasilan akan datang secara cuma-cuma. Tentu ada hal yang perlu kita kerjakan. Apabila dalam pekerjaan kita memuliakan Tuhan, bahkan menjadi berkat untuk orang lain, Tuhan tidak akan ragu untuk memberkati kita. Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa yang memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Keberhasilan kita tentu perlu kita pertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kita tidak bisa hanya bekerja untuk mendapatkannya, tetapi harus bisa mempertanggungjawabkannya. Rasa tanggung jawab dari keberhasilan ini hanya dapat kita miliki dengan hikmat dan kebijaksanaan yang kita dapat dari Tuhan. Keberhasilan itu boleh kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan isi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air anggur. Dalam segala usaha dan pekerjaan kita juga harus ingat bahwa Tuhan yang memampukan kita. Dan hanya Ia yang dapat memberi keberhasilan bagi kita. Oleh karena itu berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Terlebih lagi dalam segala sesuatu, kita tidak perlu merasa khawatir, tetapi justru mengucap syukur dengan keberadaan kita. Jangan lupa, selain bekerja dan berusaha, kita perlu berdoa. Berdoa dengan benar, mintalah kehendak Tuhan. Dan dengan mengucap syukur, selain meminta keberhasilan, jangan lupa kita juga harus meminta hikmat dan kebijaksanaan. Agar dapat mempertanggungjawabkan segala keberhasilan kita untuk memuliakan Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita semua sama-sama berdoa untuk menerima kasih Tuhan. Dan saya percaya Tuhan sanggup untuk memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang telah mencelikan aku untuk mengerti kebesaran-Mu dengan penuh dan cinta kasih dan kasih karunia yang memberikan aku pengharapan. Aku memuliakan-Mu karena berapa besar kasih-Mu tanpa memandang segala kelemahan-kelemahanku. Aku percaya hanya kasih karunia Tuhan yang sanggup memberikan aku kepenuhan yang sejati. Kepenuhan di dalam damai sejahtera. Hari ini aku melepaskan hidupku di dalam kasih-Mu. Karena aku percaya Engkau adalah dasar dari segala sesuatu. Dan firman-Mu yang tidak pernah berubah. Karena Engkau mencintai aku. Engkau bersama aku. Untuk aku hari ini menyediakan semua yang aku perlukan. Untuk berkuasa di dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara kasih Tuhan, terimalah kasih Allah berlimpah-limpah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan indah dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama ucapkan amin. Haleluya, puji Tuhan.